Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali kali ini dalam dialog dari Tribunnews.com dengan tema Cek Pemahaman Subsidi Tepat My Pertamina. Untuk hari ini Rabu 20 Juli 2022. Kita ketahui bersama bahwasanya Pertamina ini tengah mensosialisasikan kebijakan untuk penggunaan BBM bersubsidi ini dengan pendataan kendaraan seperti itu dan juga non-kendaraan melalui pendaftaran konsumen ini di website subsiditepat.mypertamina.id. Nah, kebijakan ini sudah dimulai pendaftarannya pada awal Juli 2022 kemarin. Namun sepertinya ini di masyarakat menuai pro dan juga kontra. Dan tidak sedikit masyarakat ini yang mungkin belum memahami sepenuhnya sebetulnya kebijakan ini seperti apa, siapa saja yang diwajibkan, dan seperti apa teknis dari kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina. Kita akan bahas tuntas di webinar kali ini, dan sekali lagi ada 5 narasumber yang sudah bergabung ya. Saya akan sapa. Yang pertama ada pakar komunikasi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada Bapak Muhammad Zulhan. Selamat siang Pak Zulhan. Assalamualaikum. Baik, kemudian yang kedua ada pakar ekonomi dari Universitas 11 Maret, ada Ibu Retno Tanding Suryandari. Ibu Retno Tanding, selamat siang. Baik, sepertinya masih mute audionya. Oh iya, sorry. Selamat siang Mas Gilang, Mas Brasto, Pak Zulhan, dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih Ibu Retno. Kemudian yang ketiga dari pihak Pertamina ada Area Manager Communication Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Putra Niaga. Ada Mas Brasto Galih Nugroho. Mas Brasto, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patra Niaga Mas, bukan Putra Niaga. Oke, siap. Mohon maaf. Baik. Kemudian juga perwakilan ini dari masyarakat yang diwakili juga oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama ada Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISME dari Jabar, Banten, DKI, dan juga Jateng DIY. Ada Febrian Ramadhani. Mas Dani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Dani. Yang kemudian kelima ada Ketua Dewan Energi Mahasiswa DEM Semarang, ada Mas Didik Armansyah. Selamat siang Mas Didik. Selamat siang Mas Gilang dan Baik. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohonkan kepada narasumber dan juga peserta untuk berdiri terlebih dahulu di tempat. Kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih hadirin, dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih semuanya, dan juga kita mulai saja ini dialog yang menarik. Sebetulnya seperti apa pemahaman masyarakat mengenai subsidi yang dilakukan oleh My Pertamina ini ya untuk menekan subsidi BBM di Indonesia. Oke, kita mulai saja sekali lagi untuk teman-teman yang nantinya ingin mendapatkan door prize seperti itu, diharap mengikuti webinar ini sampai selesai. Yang pertama saya ke pengamat ekonomi, Ibu Retno Tanding. Ibu Retno mungkin bisa dijelaskan sebetulnya kondisi perekonomian Indonesia terutama dengan adanya subsidi BBM ini seperti apa, dan juga apakah ini memang seharusnya pemerintah, kemudian ada Pertamina juga, ini betul-betul menyeleksi secara ketat siapa sebetulnya yang mendapatkan subsidi penggunaan BBM ini, Ibu Retno? Oke, terima kasih Mas Gilang. Selalu menarik ketika kita bicara tentang kenaikan harga BBM dan subsidi ini ya, subsidi untuk energi. Kalau point of view saya, itu subsidi sebenarnya tidak masalah, tetapi yang harus diperhatikan itu adalah bahwa subsidi itu harus tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran, ujung-ujungnya akan ada pembengkakan anggaran untuk subsidi, kemudian pembengkakan itu akan membebani anggaran APBN ya, dan yang akhirnya tentu saja ada prioritas-prioritas pembangunan yang harus menunggu karena anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi BBM. Nah, terkait dengan subsidi ini, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini memang ada kenaikan yang luar biasa dibandingkan tahun 2021. Sebagai contoh ini ada catatan bagi saya kemarin disampaikan oleh Bu Menteri ya, kalau subsidi ini yang disiapkan untuk energi ini mencapai 578 triliun. Dan memang karena asumsi APBN harga minyak itu 63, ternyata saat ini kemarin itu sudah mencapai 105,64. Dan kemudian juga kenaikan kenaikan minyak mentah ini kemudian tentu saja juga diiringi dengan kenaikan produk BBM turunannya tentu saja. Nah, saat ini mungkin yang menjadi sangat menarik sebenarnya seperti ini, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang target subsidi yang tepat dan bagaimana supaya subsidi ini mencapai sasaran, kalau kita lihat di lapangan saat ini memang barang-barang yang bersubsidi, saya akan bicara tidak hanya BBM, tapi juga kita bicara tentang LPG, dan saya akan meninggalkan listrik, karena listrik saya kira lebih mudah untuk mengatur subsidinya. Nah, kalau kita bicara tentang LPG gas melon dan juga BBM Pertalite ini terutama dan solar, maka terjadi pembengkakan yang luar biasa dari sisi distribusi volume yang disalurkan, yang akhirnya itu kemudian kita tidak usah memperkirakan. Saya yakin terjadi terjadi salah target di lapangan karena barang-barang bersubsidi ini kemudian sangat mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat Pertamina tentu saja sebagai penyalur tidak bisa membedakan, atau saat ini belum bisa membedakan mana sebenarnya kelompok masyarakat yang berhak untuk mengakses barang-barang bersubsidi ini dan kelompok masyarakat mana yang tidak berhak untuk mengakses subsidi BBM ini terutama. Dan saat ini memang kalau menurut peraturan pemerintah peraturan ini belum ada kejelasan siapa sebenarnya yang boleh menerima subsidi BBM ini dan nanti implementasinya di lapangan akan seperti apa. Ini kan memang belum belum jelas, belum bisa diimplementasikan begitu, Mas. Baik, terima kasih Ibu Retno untuk awal terlebih dahulu. Artinya ini subsidi boleh, bisa saja, akan tetapi menjadi catatan atau PR-nya adalah harus tepat sasaran seperti itu. Betul, harus tepat sasaran, itu yang saya garis bawahi. Terima kasih Ibu Retno, dan sekali lagi saya juga akan ke pihak Pertamina sebetulnya seperti apa, namun sebelum itu ada video terlebih dahulu dari Pertamina, kita akan saksikan bersama. Selama ini konsumsi untuk sebagian kendaraan roda 4 dinilai tidak tepat sasaran. BBM bersubsidi yang dimaksudkan untuk rakyat kecil nyatanya lebih banyak dinikmati mereka yang lebih mampu. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh tribunusolo.com bertajuk Cek Pemahaman Subsidi Tepat My Pertamina akan membahas lengkap bersama Dr. Muhammad Sulhan, pakar komunikasi UGM,
Retno Tanding Suryan dari PhD, pakar ekonomi UNS, Dani dari Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISME Jabar, Banten, DKI, Jateng, DIY, Didik, Presiden Dewan Energi Mahasiswa Semarang, dan Brasto Gali Nugroho, Area Manager Communication, Relation, and CSR, Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga. Baik, jadi yang menjadi titik pembahasan adalah untuk tepat sasarannya dari subsidi itu tadi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Retno Tanding ya, bahwasanya ini dinilai kurang tepat dan juga masih susah untuk agar subsidi ini tepat sasaran seperti itu. Nah, ini salah satu upayanya agar tepat sasaran, ini Pertamina menggunakan kebijakan dengan penggunaan My Pertamina. Baik, saya ke Mas Brasto dari Pertamina. Mas Brasto mungkin bisa dijelaskan ya, ini kan sudah mulai ya programnya sejak awal Juli 2022 kemarin. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti apa sebetulnya kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina ini, Mas Brasto. Terima kasih Mas Gilang. Yang saya hormati ada Bu Retno, Mas Zulhan, Mas Dani, dan Mas Didi ya, serta rekan-rekan mahasiswa peserta webinar ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin tadi yang perlu saya klarifikasi, tadi sempat disebut Mas Gilang, ada ini ya kata-kata aplikasi gitu ya. Nah, yang di sini ini bukan aplikasi, jadi tidak berkaitan dengan pendaftaran di aplikasi handphone, tidak berkaitan. Pendaftarannya adalah di website, tanpa perlu mengunduh aplikasi. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh terkait itu. Mungkin sebelumnya saya ke latar belakang dulu ya, latar belakangnya apa sih gitu ya. Tadi sudah disebutkan Bu Retno, subsidi energi 500 sekian triliun gitu ya rupiah, dan itu kan besar gitu ya. Dan berdasarkan data 80% subsidi BBM itu dinikmati oleh orang kaya, sementara orang yang tidak mampu hanya menikmati sekitar 20%. Kemudian kalau kita rata-rata BBM subsidi gitu ya untuk mobil itu per tahunnya rata-rata menikmati sekitar 19,2 juta rupiah, sementara untuk kendaraan roda 2 sekitar 3,7 juta rupiah. Jadi terlihat perbedaannya bahwa ternyata mobil ini lebih banyak menguras subsidi BBM. Jadi itulah yang menjadi latar belakang. Kemudian mengapa perlu pendaftaran di website My Pertamina, tepatnya di subsiditepat.mypertamina.id, karena agar kita pertama tahu konsumennya siapa saja dan bisa dilakukan monitoring secara online, secara real time. Yang kedua juga dengan adanya pendataan ini, nantinya ketika ada regulasi dari pemerintah yang mengatur mobil mana yang berhak, mobil mana yang tidak berhak, dan sebagainya, ini bisa dilakukan. Jadi penekanannya adalah ini untuk pendaftaran, untuk subsidinya agar nantinya bisa tepat sasaran. Secara garis besar begitu Mas Gilang, dan intinya adalah pendaftaran ini untuk mendapatkan QR code, yang QR code itulah nantinya akan digunakan untuk membeli Pertalite dan solar bagi kendaraan roda 4. Ini roda 2 tidak masuk dalam program ini, karena ya tadi saya sebut, roda 4 aja sudah 19 juta rupiah nih per tahunnya per mobilnya gitu. Baik, arti saya luruskan kembali. Jadi ini mengenai pendaftaran di website seperti itu ya, tidak perlu mengunduh aplikasi My Pertamina, tetapi mendaftarkan di mypertamina.id seperti itu, Mas Brasto. Betul, tidak perlu mengunduh, dan nanti pun QR code yang didapatkan dari pendaftaran tersebut untuk ditunjukkan ke petugas kalau sudah diimplementasikan, dan pembayarannya bisa tunai, tidak harus menggunakan aplikasi, nggak download aplikasi pun tetap bisa. Gitu. Baik, ini yang menjadi banyak sekali pembahasan di masyarakat. Jadi sebetulnya belum sepenuhnya mengetahui masyarakat mengenai bagaimana mekanismenya. Artinya tadi ditegaskan oleh Mas Brasto bahwasanya untuk penggunaan atau subsidi BBM ini, pembatasannya ini hanya diberlakukan untuk pemilik mobil. Seperti itu, Mas Brasto? Pemilik mobil maupun juga yang rodanya lebih dari 4 gitu ya. Oke, baik. Jadi penggunaannya kalau masih pakai sepeda motor artinya tidak masalah, tidak akan ya tetap seperti ini, seperti itu ya Mas Brasto ya?
Betul, untuk sepeda motor Mhm. ini tidak dilakukan pendataan yang saat ini kami lakukan untuk roda 4 dengan alasan ya tadi ternyata roda 4 yang paling banyak menggunakan BBM subsidi karena tangkinya juga lebih gede kan. Baik, terima kasih Mas Brasto. Saya kemudian ke Pak Zulhan seperti itu dari UGM Pakar Komunikasi. Ini mengapa mungkin bisa dijelaskan paparan Anda atau mungkin analis Anda bagaimana ini masyarakat begitu banyak yang kemudian pro kontra, ada yang mungkin salah paham dan seperti itu menjadi bias di masyarakat mengenai kebijakan ini. Oke, matur nuwun Mas Gilang. Jika kaitannya adalah pesan yang bias gitu ya, saya pikir ini memang terkait dengan isu yang sangat sensitif gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu problem bahan bakar itu menjadi isu yang serba gampang untuk ditunggangi gitu ya. Tapi saya ingin kembali pada logik sementara yang memang ingin dilakukan oleh teman-teman pemangku kebijakan di Pertamina gitu ya. Problem ini kan sebenarnya adalah proses di mana database. Jadi sebenarnya alur dari semua ini sebenarnya adalah bagian hulunya itu adalah data. Jadi ketika kita dikatakan angka-angka, bagaimana kemudian subsidi ini begitu melenceng dan lain sebagainya, maka bagaimana kemudian proses instingtif manusia untuk mengambil keuntungan itu tidak berbanding lurus dengan data yang ada. Maksud saya begini, ketika kemudian kita menyadari begitu sulitnya untuk memberikan subsidi, itu berarti bahwa kita tidak memiliki data yang benar, atau dalam tanda kutip begitu parahnya ketika pemerintah itu menyiapkan data untuk kemudian agar pas dengan subsidinya. Itu satu hal. Lalu bagaimana kemudian isu sedemikian rupa di Indonesia bisa sangat berkembang? Saya pikir apapun yang terjadi, media sosial hari ini tentu saja begitu marak digunakan seiring dengan akses informasi yang begitu bebas gitu ya, yang kemudian membuat semua orang itu tidak bisa membedakan, bahkan ini Mas Gilang, media-media yang bersifat konvensional, yang bersifat terdaftar dengan media-media yang sebenarnya adalah kanal gitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan sebenarnya apakah kemudian WhatsApp itu medium, ya dia media sosial, tapi dia bukan broadcasting gitu. Nah, dalam konteks seperti ini ada perbedaan yang luar biasa antara pesan-pesan yang di forward, yang dilanjutkan, dengan media-media mainstream yang memiliki kuasa redaksional, kuasa editorial. Nah, pada titik ini sebenarnya proses membanjirnya pesan dengan kepentingan-kepentingan khusus, kepentingan-kepentingan tertentu itu menjadi problem di Indonesia. Saya pikir bukan cuma permasalahan My Pertamina atau apapun yang sekarang sedang terjadi. Semua hal di Indonesia itu mudah sekali untuk tergiring di framing pada titik-titik tertentu. Jadi ketika saya menyaksikan bagaimana kemudian sebenarnya ini menarik ya. Ada video yang kemudian menyebarkan hoax sedemikian rupa, yang kemudian orang memantik untuk kemudian dibanjiri komen, bahkan kemudian media-media mainstream kemudian memuat itu dan melakukan cek fakta gitu. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya adalah betapa sangat lemahnya keingintahuan untuk mengetahui bahwa itu fakta itu benar atau tidak gitu. Fakta itu sesuai atau tidak di seluruh netizen di Indonesia. Jadi kebiasaan untuk mengklarifikasi, kebiasaan untuk mengetahui lebih dalam itu cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan di kita ini. Jadi ada pergerakan netizen di Indonesia yang sangat mudah tersulut oleh kepentingan-kepentingan pendek dan kemudian sangat kontekstual. Contoh umpamanya, kalau ingin melihat kemudian kemudian orang beringas sedemikian rupa gitu, ketika antrian BBM umpamanya gitu, lemparkan saja pesan melalui WA, kemudian dia berantai. Sebenarnya itu bukan broadcast, tapi adalah pesan personal. Jadi logikanya netizen Indonesia itu mudah sekali melakukan reframing. Jadi ketika ada sebuah berita atau sesuatu kejadian gitu, dia melakukan reframing, memframing ulang. Nah, memframing ulang ini sangat kondisional. Jadi logika netizen itu memang berbeda dengan logika broadcasting gitu. Nah, bagaimana kemudian hoax ini semua terjadi? Bagaimana kemudian semua menjadi misinformasi gitu? Ya karena memang begitu banyaknya kepentingan yang berada. Nah, pada titik inilah menurut saya Pertamina tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri. Pertamina sebagai sebuah kalau kita bandingkan ya ini Mas Gilang, sensitivitas harga gitu ya. Sebenarnya itu karena kita tidak melihat saja betapa kemudian negara itu sudah luar biasa untuk kemudian mensubsidi. Angka-angka kita ketika dibandingkan dengan negara-negara lain gitu terkait dengan BBM itu luar biasa, sudah murahnya. Itu yang ingin saya katakan sebenarnya. Jadi ketika kemudian dimasuki dengan isu itu tidak terkait lagi dengan objektivitas angka, tetapi udah subjektivitas interesting, kepentingan gitu. Nah, jadi
memang dalam kaitannya dengan memforward pesan, dalam kaitannya dengan mengkaitkan antara konektivitas kepentingan sesaat dengan isu yang muncul itu sangat gampang netizen di Indonesia. Jadi maksud saya begini, poin saya adalah mari kita melihat masalah ini secara lebih holistik. Kalau kemudian perkaranya adalah seperti dibilang, saya juga kemudian merasa, oh ini aneh sih, aplikasi itu dianggap sama dengan My Pertamina. Jadi ada media induk yang kita sebut dengan home medianya. Home media itu adalah website. Yang itu memang menjadi seluruh informasi yang sifatnya menjadi sangat lebih dalam. Jadi kalau home media itu sifatnya dia menjadi dalam gitu, induknya gitu. Nah aplikasi itu bagian lain yang kemudian menjadi sangat praktis di lapangan. Jadi tidak menjadi sesuatu yang terconnecting gitu loh. Dia menjadi sesuatu yang terpisah. Cuman masalahnya prinsip instan dalam mengakses media sosial itu membuat netizen itu tidak terbiasa untuk menggali informasi. Di sini logiknya. Jadi logik kita yang penting adalah isunya masuk, framingnya cocok, maka teruskan. Nah, ini yang betul-betul sangat disesalkan. Dan sebenarnya ini adalah gejala digital media. Sebenarnya. Ketika kita begitu mudah untuk menciptakan copy paste-nya, mudah untuk memperkuatnya, dan itu betul-betul bukan cuma masalah di Indonesia, dan juga bukan cuma masalah di Pertamina. Artinya apa? Bagi saya, yang penting adalah kita bersama-sama membiasakan diri untuk melakukan cek fakta. Membiasakan diri untuk mengetahui lebih dalam, ini informasinya benar atau tidak. Atau sebenarnya tersedia sudah informasi untuk mencari informasi tambahan dan mengklarifikasi. Cuman problemnya insting untuk meneruskan, insting untuk terjebak pada FOMO gitu ya, insting untuk tidak terjebak, wah aku kok terlambat ya informasinya, itu selalu terjadi di Indonesia. Dan ini adalah gejala menurut saya, gejala yang memang sangat-sangat serius yang membuat akan sulit sekali ketika kebijakan-kebijakan dikeluarkan tanpa dipahami dengan tepat kemana arahnya. Tapi base dari segala ini adalah database. Sebenarnya ini kan baru tahapan pendahuluan gitu ya. Pendahuluan bagaimana kemudian kita menyadari sebegitu panjang cerita subsidi ini salah sasaran. Isu tentang subsidi salah sasaran itu sini bukan menjadi main issues gitu. Yang menjadi main issues-nya adalah harga, yang menjadi main issues-nya adalah kejadian-kejadian yang aneh gitu. Memang kita tuh suka sekali dengan bad news gitu tuh suka sekali. Tapi bagaimana kemudian bersama-sama untuk mengkolektivisasi data, kemudian menciptakan akar dari semua ini kita telusuri bareng-bareng, itu sangat masih perlu kita perjuangkan. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Pak Zulwan. Itu artinya dari media sosial juga ini sangat memberikan dampak ya. Kepraktisan sudah didapatkan dari media sosial sehingga membuat masyarakat seperti malas seperti itu ya Pak ya, untuk Saya ingin kemudian menggali mengatakan fakta itu. lebih dalam. Clear sekali, sekali, Mas Gilang. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan Pak Zulwan, kita jangan malas nih untuk cek fakta seperti itu. Terima kasih Pak Zulwan. Saya ke teman-teman mahasiswa. Saya ke Mas Dani terlebih dahulu dari ISME atau Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Mas Dani, mungkin tanggapan dari teman-teman organisasi mahasiswa mengenai My Pertamina ini ya, tentang subsidi tepat dari Pertamina ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf saya nggak pakai ini ya background Mas. Jadi terima kasih buat Mas Gilang ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Zulhan, Bu Retno, dan Pak Prasto. Jadi kalau ditanyakan terkait pandangan organisasi mahasiswa terhadap kebijakan yang kemudian baru ya, salah satu yang baru dari Pertamina, yaitu My Pertamina, walaupun tujuan diskusi kita kali ini kan itu khusus terhadap website ya, bukan aplikasi. Jadi saya coba jelaskan karena saya kan dari ISME, Badan Pimpinan ISME, jadi saya coba jelaskan dari aspek ekonomi juga ya. Yang pertama, bahwasanya di tahun 2022, APBN 2022 itu memiliki beban kalau di total itu sekitar 500 triliun. Kalau di total ya, itu sama kompensasi dan segala macam terkait subsidi energi. Nah, artinya dengan dana yang sebesar itu hampir sama dengan dana APBN untuk pendidikan saya pikir. Dan dengan dana yang sebesar itu saya pikir akan sangat sayang ketika memang dana yang dialokasikan itu tidak tepat sasaran. Makanya dalam hal ini Pertamina itu kemudian membuat suatu terobosan baru yang saya pikir cukup baik ya, tujuannya cukup baik kemudian untuk melakukan database ya, saya pikir database terhadap siapa saja masyarakat yang berhak untuk menerima
subsidi dari bahan bakar ini gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat lagi misalkan pertanyaannya siapa yang kemudian akan mendapatkan, yang berhak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah ini dalam bentuk energi. Ya tentu masyarakat miskin, dan di atas masyarakat miskin itu saya pikir masih ada masyarakat menengah yang rentan miskin. Nah, artinya masyarakat kelas yang saya sebutkan tadi itu memang harus benar-benar masyarakat yang mendapatkan subsidi dari dana pemerintah tadi. Terlebih pada tahun ini saya pikir itu pemerintah sudah kemudian menetapkan besaran angka subsidi untuk BBM ini. Artinya kalau saya tidak salah ya Pak Brasto, mungkin ada 23 juta kiloliter subsidi untuk bahan bakar itu yang dari awal tahun kemarin sampai akhir tahun itu harus dijaga agar tidak melebihi kapasitas yang telah disepakati oleh pemerintah. Artinya ketika subsidi 23 juta kiloliter ini kemudian tidak sampai ke akhir tahun, artinya ada kelangkaan BBM yang akan terjadi. Jangan sampai kita nanti kemudian akan, ya mohon maaf, seperti negara-negara yang saat ini sedang terjadi gejolak di negaranya, misalkan Sri Lanka. Sri Lanka pada saat ini dengan kondisi utang yang banyak dan salah satunya dari sumber energi, saya pikir itu tidak terjadi di Indonesia dengan saya pikir My Pertamina ini menjadi salah satu terobosan yang baik untuk subsidi ini bisa tepat sasaran, gitu kira-kira. Baik, kalau dari Mas Dani sendiri, teman-teman mahasiswa, ini apakah semuanya dari awal sudah paham maksud dari kebijakan ini atau juga banyak yang ini misinformasi seperti itu? Iya, kalau dari teman-teman mahasiswa saya pikir masih banyak yang tidak paham terkait kebijakan yang baru dibuat oleh Pertamina, karena ini kan hal yang baru tanggal 1 Juli kemarin kan itu penetapan untuk pemberlakuannya di beberapa titik di daerah Indonesia, dan sampai sekarang kan itu sudah 50 titik. Dan saya lihat, saya sempat diskusi juga dengan beberapa teman-teman, itu masih banyak yang kurang paham. Mereka hanya paham terkait My Pertamina itu hanya aplikasi. Padahal kan yang kita tahu, selain aplikasi, tadi sudah disebutkan, kita daftar di website saja kan bisa. Lalu kita daftar di pom bensin, itu dengan petugas-petugas yang ada di sana pun itu bisa. Artinya banyak sekali kemudian cara-cara kita untuk dapat QR code tadi lah, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang kemudian berhak untuk mendapatkan subsidi begitu. Baik, terima kasih Mas Dani. Saya kemudian ke Mas Didi dari Ketua Dewan Energi Mahasiswa Semarang, DEM Semarang. Mas Didi, tanggapannya terkait hal ini, My Pertamina tentang subsidi tepat sasaran ini seperti apa mahasiswa dari DEM Semarang ini menilainya? Ya, suara saya masuk, Mas? Silakan, masuk. Oke. Baik, mengutip statement dari Menteri SDM yang mengatakan bahwa cadangan fosil di Indonesia akan habis kurang lebih dalam waktu 9-10 tahun jika tidak ditemukan sumber baru. Nah, dan berdasarkan diskusi internal Dewan Energi Mahasiswa Semarang atau biasa yang kita sebut dengan DEM Semarang, kita sepakat bahwasanya Pertamina harus menjadi jembatan antara pemerintah dengan rakyat. Jadi segala bentuk kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mulai dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang mulai dari petani, nelayan, orang miskin, orang yang gagap teknologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terobosan yang dilakukan oleh Pertamina melalui My Pertaminanya dan kemudian diteruskan dengan webnya mengenai subsidi tepat sasaran, kami selaku Dewan Energi Mahasiswa mendukung kebijakan tersebut
karena mempertimbangkan ketahanan energi kita yang sudah tadi saya sebutkan bahwasanya kurang lebih dalam 9 atau 10 tahun ke depan akan habis gitu. Dan ini juga kebetulan dampak dari salah satu dampak dari konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina, sehingga menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bang Brasto, bahwasanya 80% subsidi yang dikeluarkan itu dinikmati oleh orang-orang yang bisa dibilang cukup mampu. Bahkan hanya 20% itu, nggak nyampe setengahnya. Berarti terobosan yang sudah ataupun yang akan dilakukan oleh Pertamina ini adalah terobosan yang baik, terobosan yang bagus. Cuman ada beberapa hal yang kami soroti dari mahasiswa, yaitu bahwasanya memang kita senang menangkap bola yang liar gitu. Bola yang liar, contoh ada poster dilarang menggunakan ponsel di area pom bensin, terus kemudian tiba-tiba harus ada poster lainnya yang harus membayar ataupun transaksi di pom menggunakan telepon. Nah, itu kan langsung ramai di sosial media. Maka dari itu kami menyarankan agar perlunya masifikasi terkait sosialisasi My Pertamina ataupun subsidi tepat ini seperti apa gitu. Biar seluruh rakyat itu paham gitu. Jadi bukan cuman orang-orang yang yang melek dan paham terkait perkembangan ataupun update lah, orang-orang yang update. Ya. Karena kan kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu masih banyak yang gaptek, Mas. Jadi langkah-langkah edukasi seperti ini bisa lewat daring ataupun lewat offline. Mari kita gaungkan bersama gitu. Tapi sikap kita jelas, kita mendukung adanya terkait dengan subsidi tepat sasaran. Karena ya jelas untuk mempertahankan ketahanan energi nasional. Itu, Mas. Baik, DEM Semarang ini mendukung penuh ya adanya subsidi tepat sasaran ini. Terima kasih dari Mas Didi. Saya kembali ke Bu Retno. Nah, Bu Retno, dengan adanya subsidi yang tepat sasaran, ini apakah memiliki dampak kepada pembangunan Indonesia atau seperti apa sebaliknya jika subsidi BBM ini terus-menerus tidak tepat sasaran, bahkan tadi disampaikan ya hampir 80% dinikmati oleh orang yang tidak tepat seperti itu, Bu Retno. Ya sebenarnya kan saat ini yang menjadi concern kita ini memerlukan kita itu sebenarnya punya banyak sekali program pembangunan, terutama kita bicara 3T ya, daerah 3T, kita juga bicara tentang edukasi menyambut surplus bonus demografi kita di tahun-tahun mendatang. Nah, kalau tidak kita persiapkan dari sekarang pembangunan dan anggarannya, itu tentu saja dampaknya menjadi tidak baik bagi kita. Nah, tantangannya sekarang karena kita saat ini memang menghadapi situasi lingkungan global yang memang luar biasa, yang itu berimbas pada kemampuan anggaran kita, terutama sekali kalau kita bicara subsidi energi ini, tentu saja mau tidak mau pemerintah kemarin sudah memberikan warning ya Pak Presiden, ya sekarang APBN-nya masih sanggup, tapi nanti kalau kita tidak sanggup ya mau gimana lagi, kita memang harus menaikkan harga BBM, karena tidak mungkin kita terus-menerus memang mensubsidi. Dan kalau kita lihat di studi tahun 2013 ini memperlihatkan gini Mas Gilang. Jadi tahun 2013 itu subsidinya itu 210 triliun. 92%-nya itu masuk digunakan untuk kendaraan darat. Nah, 92% dari 210 triliun ini 53%-nya itu masuk ke kendaraan pribadi. Jadi saya kira selain kita bicara tentang bagaimana memisahkan antara kelompok target subsidi ini dan yang bukan target subsidi, saya mengapresiasi Pertamina ini sebenarnya mengembangkan My Pertaminanya sendiri, meskipun dalam beberapa minggu ini banyak sekali gosipnya ya Mas, bahwa transaksinya itu harus nanti ada biaya transaksinya, bahwa harus pakai HP, padahal yang diharapkan oleh Pertamina ini adalah proses membangun database yang nantinya bisa digunakan apabila peraturan pemerintah ini datang, mana yang disubsidi dan mana yang tidak, ini bisa menjadi database yang bagus untuk memisahkan mana yang
boleh mengakses dan mana yang tidak. Nah, pertanyaannya tantangannya sendiri bagi pemerintah sebenarnya selain memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran, perlu dipikirkan strategi yang lain juga, Mas, kalau kaitannya dengan energi ini. Jadi bagaimana pemerintah bisa menyusun strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari transportasi publik sehingga menarik perhatian para pengguna kendaraan pribadi ini untuk menggunakan transportasi publik, yang itu nanti dalam jangka panjangnya bisa mengurangi subsidi karena orang akan lebih suka naik kendaraan umum gitu ya, mengurangi polusi dan mengurangi biaya sosial karena stres di jalan karena macet-macetan seperti itu. Nah, jadi ini yang sebenarnya kalau target subsidi memisahkan mana yang boleh dan mana yang tidak, ini target yang saya kira jangka pendek harus segera dilakukan, tapi dalam jangka panjangnya pemerintah pun juga perlu memikirkan bagaimana supaya subsidi BBM ini memang bisa dikurangi semaksimal mungkin sehingga bisa dialokasikan untuk prioritas pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah, kata Mas Gilang. Baik, artinya akan berdampak sekali apabila ini tepat sasaran seperti itu ya, Bu Retno ya? Ya dibayangkan saja Mas, sekarang 578 triliun itu ya untuk subsidi energi ini seandainya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi gitu nggih, Mas Dani, Mas Didi, ini terutama di di wilayah-wilayah yang miskin, terbelakang dan di perbatasan, itu saya kira akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, artinya sangat diharapkan ketika ini nanti subsidi BBM bisa tepat sasaran ya, karena menjadi dampak positif juga untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih Bu Retno. Saya ke Mas Brasto. Nah, ini saya ingin tanyakan teknisnya seperti itu ya. Tadi disampaikan bahwasanya ini bukan tentang aplikasinya, tapi ini tentang bagaimana membangun database agar tepat sasaran nih BBM-nya. Nah, ini kalau misalkan masyarakat tetap mengalami kesulitan seperti itu karena tidak semuanya bisa mengakses website, itu langkahnya seperti apa, Mas Brasto? Baik, terima kasih Mas Gilang. Jadi saya ceritakan kronologisnya apa yang perlu dilakukan oleh pendaftar. Jadi pendaftar itu ketika mengklik, saya ulangi tadi ya, subsiditepat.mypertamina.id gitu ya. Klik situ, kemudian masuk, pendaftar tersebut harus mengisi identitas diri dan identitas kendaraan. Kata kuncinya cuma dua itu, identitas diri dan identitas kendaraan. Kemudian dokumen apa yang perlu diupload? Dokumennya seperti KTP, foto diri, kemudian STNK gitu ya, sama foto mobil dari depan dan foto mobil dari samping. Kalau yang ada KIR-nya perlu memasukkan KIR. Untuk konsumen non kendaraan perlu memasukkan surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah terkait. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Ketika klik di website tersebut, misal ketika foto kendaraan seperti apa sih? Di situ udah ada contohnya. Seperti misal mobilnya tampak depan, ada nopolnya, ada contohnya, ada gambarnya, dan bisa langsung dicoba gitu ya, dicoba diaplikasikan fotonya seperti apa. Nah, kemudian setelah memasukkan data, kemudian mengupload atau mengunggah dokumen, kemudian submit. Nah, ketika submit nanti dari tim pencocok data akan mencocokkan apakah data yang di-input sesuai dengan dokumen atau foto yang di-upload. Misal contoh yang mendaftar nulisnya Brasto Gaya Nugroho misal ya, ternyata KTP-nya KTP Bu Retno gitu ya, itu akan ditolak. Itu contoh ya. Kemudian di-input misal plat nomornya H1111, ini contoh ya, ternyata STNK-nya H2222, itu tetap akan ditolak. Jadi di sini sekedar mencocokkan data, asal data yang diinput dengan dokumen yang diupload dan fotonya itu cocok, akan ada approval, dalam bentuk QR code. QR code-nya akan keluar. QR code-nya akan keluar, kemudian itu bisa digunakan oleh pendaftar tadi di SPBU untuk beli Pertalite maupun solar. QR code-nya bisa di-print atau bisa di-screenshot di handphone. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana kalau di handphone, tadi sempat disinggung-singgung juga keamanannya dan lain sebagainya. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana kalau pendaftar tersebut kesulitan.
Nah, ini wilayah kami di regional Jawa bagian tengah, Pertamina Patraniaga regional Jawa bagian tengah, wilayah kami di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pendaftaran sudah dibuka untuk seluruh daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kabupaten Cilacap. Di kota atau kabupaten lokasi pendaftaran subsidi tempat bayar Pertamina tersebut telah kami sediakan booth konsultasi secara offline di SPBU atau kantor Pertamina maupun kantor Hiswana Migas di wilayah tersebut. Jadi contoh kalau yang di Kota Semarang ada 11 lokasi gitu ya. Salah satunya seperti misal SPBU Ahmad Yani, SPBU Sisingamangaraja, ini contoh ya. Kemudian di Kota Yogyakarta kami sediakan di salah satunya di SPBU Giwangan, kemudian di kantor kami yang ada di Jalan Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi namanya gitu ya. Kemudian termasuk juga di Surakarta, Kabupaten Cilacap juga kami sediakan. Monggo bagi yang kesulitan bisa mendatangi booth-booth konsultasi offline yang sudah kami sediakan tersebut. Kemudian juga seandainya tidak sempat atau mungkin lebih enak telepon lah gitu ya. Kalau lebih enak telepon bisa menghubungi Pertamina call center 135. Dan kami juga meng-publish lokasi-lokasi tersebut di media sosial kami. Kami punya Instagram. Silahkan teman-teman jika ingin mengakses Instagram kami, Patraniaga RJBT. Saya ulangi ya, Patraniaga RJBT. RJBT dari singkatan dari Regional Jawa Bagian Tengah. Kemudian kami juga punya YouTube Pertamina Patraniaga RJBT untuk penjelasan lebih detail, lebih lengkap terkait dengan mekanisme pendaftaran subsidi tepat My Pertamina ini. Sudah kami upload beberapa hari yang lalu. Silahkan bisa dilihat di situ ya terkait dengan penjelasan detailnya. Begitu Mas Gilang. Baik, Mas Brasto, tadi Anda menyampaikan bahwasanya ini keluaran dari pendataan di website My Pertamina itu adalah sebuah QR code seperti itu ya. Bisa di screenshot di HP, bisa juga di print atau mungkin dijadikan stiker ditempel di kendaraan seperti itu. Ketika berada di handphone, nah ini yang menjadi banyak pertanyaan tadi yang sempat disinggung, mungkin bisa langsung dijawab Mas Brasto. Sebetulnya keamanan atau larangan dilarang menggunakan ponsel di SPBU ini sebetulnya seperti apa, Mas Brasto? Baik, terima kasih. Jadi larangan menggunakan ponsel di SPBU itu sebenarnya ada larangan telepon keluar dan telepon masuk. Jadi zaman dulu itu kan internet menggunakan HP itu kan belum bisa ya zaman dulu ya. Zaman dulu kan masih telepon SMS gitu ya. Nah, larangannya adalah telepon keluar dan telepon masuk. Terus bagaimana seandainya menggunakan handphone untuk misal transaksi aplikasi My Pertamina, meskipun ini tadi sebenarnya bukan terkait dengan aplikasi ya. Kemudian juga bagaimana jika misal QR code-nya tadi di screenshot di HP, gitu ya, di screenshot terus ditujukan ke petugas. Bagaimana nih agar transaksinya bisa aman? Kami sudah menjalankan transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina. Transaksinya sudah jutaan kali sejak tahun 2017 dan itu aman digunakan dengan prosedur-prosedur. Yang pertama, kalau menggunakan mobil, penggunaannya di dalam mobil. Jadi lebih aman di dalam mobil karena mobil itu kan tertutup sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, sisi atas tertutup gitu ya. Itu yang pertama. Seandainya keluar dari mobil, maka jarak dengan dispenser BBM, dispenser itu kotaan itu ya, kotaan yang ada terus kemudian nozzle atau apa ya, selangnya ya. Nah itu kotaannya, dengan kotaannya di SPBU tersebut minimal 1,5 meter. Jadi dengan guideline seperti itu, insya Allah aman menggunakan HP di SPBU, tapi jangan untuk telepon ya. Jadi sekedar untuk menunjukkan screenshot gitu ya, atau menggunakan paket data itu aman. Demikian Mas. Baik, artinya ini telepon adalah telepon provider telepon biasa seperti itu. Kalaupun telepon misalkan WhatsApp itu tidak apa-apa kan Mas Brasto? WhatsApp itu kan termasuk data Mas, dan penggunaan kayak misal aplikasi Pertamina itu kan juga menggunakan paket data juga itu. Baik, itu yang perlu dipahami masyarakat. Terima kasih Mas Brasto. Saya kembali ke Pak Sulhan. Pak Sulhan, ini salah satu kasus ya tadi terkait larangan bermain HP seperti itu saja, mungkin banyak yang tidak memahami sepenuhnya seperti itu. Nah, seperti apa sebetulnya agar masyarakat, agar kita semua ini tidak terjebak hoax dan juga bisa memilih dan juga menerima informasi yang valid? Seperti apa, Pak Sulhan?
Ya, terima kasih Mas Gilang. Memang euforia ya sampai hari ini penggunaan gadget itu Indonesia itu memang top 5 di seluruh dunia gitu ya. Betapa kemudian tingkat kemampuan digital kita itu meningkat pesat pasca tadi disebutkan oleh Bu Retno juga tentang setelah kita mendapatkan backbone 3T gitu. Bisa dipastikan seluruh area terpencil bahkan di Indonesia itu bisa terkoneksi dengan internet. Gitu. Nah, Mas Gilang, data menunjukkan bahwa secara global rata-rata penggunaan gadget dunia itu rata-rata cuma 6 jam sekian menit, 6 jam 45 menit gitu. Indonesia itu udah kelebihan 1 jam. Jadi kita hampir 7 jam 50 sekian menit per hari. Jadi bisa dibayangkan penggunaan gadget kita itu tinggi sekali di netizen Indonesia gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan bagaimana pengingatkan jangan mengaktifasi dan jangan menelpon ketika di SPBU gitu, itu sejak lama. Saya ingat betul bagaimana di manual booknya Ericsson zaman dulu, saya harus menyebut merek ya, itu sudah dilarang untuk kemudian di dalam manual booknya itu sudah dilarang untuk kemudian mengaktifasi handphone di SPBU atau kemudian menelpon di SPBU. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang baru. Nah, terkait kemudian bagaimana ini dihubungkan dengan penggunaan data, itu semata-mata hoax. Itu yang ingin saya katakan sebenarnya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Prasto juga bahwa ya kalau kaitannya Anda menggunakan handphone ketika menelpon atau mengaktifasi, Anda tidak perlu buka-buka aplikasi, juga cuma Pertamina ya, tapi juga aplikasi yang lain itu sama bahayanya sebenarnya. Tetapi kan logika bahwa kita begitu gemar bermain gadget, begitu gemar bahkan mengutak-atik handphone sambil mengisi BBM kita, itu bukan sesuatu hal yang sudah dari lama diperingatkan untuk jangan dilakukan gitu ya, bahkan menelpon. Nah, maksudnya apa yang ingin saya katakan sebenarnya Pertamina itu sebenarnya sudah masuk pada titik yang paling pas ketika melihat bagaimana fenomena masyarakat Indonesia itu sangat terkoneksi dengan gadget mereka. Nah, membuka website pun sebenarnya dengan gadget itu juga tidak ada masalah karena yang tertransformasi adalah data. Nah, sebenarnya memang segera harus dilakukan adalah bagaimana mendorong, saya sepakat dengan kata teman-teman mahasiswa, mendorong masivitas ya. Mendorong sebanyak mungkin orang untuk masuk ke area data ini, masuk ke aplikasi ini, masuk ke website ini untuk kemudian memulai melakukan registrasi. Mas Gilang mungkin ingat bagaimana awal-awalnya ketika dulu kita menggunakan Peduli Lindungi gitu ya di Indonesia. Tapi percayalah kita hari ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwa melalui kekuatan Peduli Lindungi itulah area pencegahan COVID kita, kemampuan untuk memampukan kita menciptakan imunitas, menciptakan kesadaran, itu menjadi yang begitu dikagumi oleh seluruh dunia. Mengapa? Karena selalu mulai dengan database gitu. Jadi bagi saya sebenarnya Pertamina men-take over ini menjadi beban Pertamina gitu. Urusan database sebenarnya bukan beban Pertamina, tetapi kemudian karena kondisinya sudah sangat, kalau dibilang tadi dia sudah sangat krisis gitu ya, besar sekali uang yang semakin lama semakin tinggi untuk dibuang menjadi subsidi, maka kita harus mengintensifkan ini semua. Jadi bagi saya keberhasilan dulu ketika kita bisa memerangi COVID dan dipuji oleh beberapa negara adalah karena keberhasilan database. Baik. Jadi pada dasarnya proses bagaimana kita memanfaatkan netizen Indonesia bermain dengan gadget itu sebenarnya sudah masuk pada slot yang sangat pas. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian isu-isu yang tadi yang tidak terhubung sebenarnya terhubung dengan penggunaan itu bisa. Jadi tadi ini penting sekali untuk kita bersama-sama masuk ke area database ini dengan menggunakan sensitivitas dan kemampuan bermain di media sosial. Begitu Mas Gilang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian kalau agar tidak terjebak hoax ini artinya saluran atau mungkin sumber yang harus kita tuju ini berarti harus betul-betul valid juga ya Pak Sulan ya? Clear, dan bagi saya ketika kemudian permasalahan-permasalahan kita terkait dengan pemberian informasi, sebenarnya media-media mainstream yang harus men-take over semua ini. Jadi mengapa kemudian terjadi hoax dan lain sebagainya? Karena begitu banyak media-media alternatif yang kemudian berasal dari blog, berasal dari kepentingan-kepentingan personal, dan kemudian buzzer yang kemudian tidak bertanggung jawab, itu memainkan peran di sana. Jadi fungsi media-media konvensional dan media-media mainstream adalah di sana. Yang saya maksud dengan masivitas tadi adalah bagaimana media-media mainstream ini memberikan dan mendorong kekuatan jurnalisme yang baik,
bagaimana kemudian media-media mainstream ini bekerja sama dengan para netizen yang positif untuk kemudian membangun negara ini bersama-sama lewat saluran informasi yang pas. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zulhan. Saya ke teman-teman mahasiswa nih dari Mas Dani. Recording in progress. Ya, Mas Dani, tadi kan menyampaikan bahwasanya teman-teman mahasiswa ini sebetulnya mendukung langkah yang dilakukan Pertamina dari pemerintah juga untuk agar bisa memberikan atau menyalurkan subsidi secara tepat. Nah, ini kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman mahasiswa ini dalam sumbangsihnya mendukung agar BBM yang diterima ini subsidinya tepat sasaran, Mas Dani? Ya, terima kasih Mas Gilang. Jadi saya coba tarik ya bentuk dukungan mahasiswa terhadap kebijakan ini. Saya coba tarik ke belakang. Misalkan jika tidak ada subsidi terhadap bahan bakar ini ya, bahan bakar minyak ini, maka kita akan merasakan harga jual minyak yang begitu sangat mahal. Akan merasakan minyak mentah, harga minyak mentah yang sangat tinggi di harga dunia. Maka dampak yang kemudian yang akan dirasakan masyarakat itu adalah tentu peningkatan harga. Peningkatan harga, kemudian implikasi yang disebabkan oleh peningkatan harga itu bisa banyak hal yang terjadi, misalkan inflasi yang tinggi, kemudian mengganggu daya beli masyarakat, sehingga mengganggu juga pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan dasar-dasar itu, saya pikir saya sebagai mahasiswa mendukung upaya ini untuk kemudian tetap diteruskan, walaupun ya biasanya terjadi ya, semua kebijakan baru, semua hal-hal baru yang terjadi di masyarakat itu tentu banyak pro dan kontra. Misalkan kemarin tadi peduli lindungi, atau misalkan pernah juga pembayaran tol dengan karcis itu kan, dengan kartu sekarang itu kan kemarin sempat menuai pro dan kontra juga, tapi sekarang sudah semua bisa gitu. Nah, artinya perlu kebiasaan baru yang terjadi di masyarakat yang betul-betul harus disesuaikan. Nah, itu sehubungan dengan misalkan apa sumbangsih yang kemudian bisa diberikan oleh mahasiswa terhadap kebijakan yang baru ini. Sebenarnya ya kita siap membersamai lah, siap mengawasi, siap membersamai terhadap teman-teman Pertamina atau siapapun itulah, dengan hal-hal baik yang akan dilakukan, kebijakan-kebijakan baik yang akan dilakukan, kita tentu akan tetap membersamai. Dan apa yang akan dilakukan, misalkan tadi dalam hal proses kebijakan baru itu banyak hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Misalkan ini kalau saran dari saya, misalkan hal yang menjadi kontra yang ada di masyarakat sekarang adalah bentuk kriteria yang berhak untuk mendapatkan mendapatkan subsidi ini kan itu masih belum jelas lah, saya pikir masih belum jelas, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Bang Brasto. Mungkin itu tinggal kita siapkan KTP, lalu siapkan foto kendaraan, terus surat-surat kendaraan dan segala macam. Itu kalau memang sesuai, itu sesuai. Tapi saya pikir ke depan juga harus ada data yang terintegrasi dengan instansi-instansi yang terkait, misalkan DTKS, misalkan data terpadu kesejahteraan sosial, itu kan sudah jelas berdasarkan pos pendapatan, misalnya pos pendapatan setiap masyarakat itu kan sudah jelas, ada masyarakat miskin, ada masyarakat menengah rentan, menengah ke atas, dan ada masyarakat kaya. Nah, salah satunya mungkin itu integrasi data yang perlu dilakukan ke depannya. Baik. Lalu yang kedua, ya tadi sosialisasi yang dilakukan itu betul-betul harus masif, karena yang kita tahu dengan 270 juta rakyat Indonesia dan dengan spesifikasi yang berbeda, ada yang di yang di pelosok desa, ada yang di kota, ada yang paham teknologi, ada yang tidak paham teknologi dan segala macam. Artinya
perlu hal-hal masif, hal-hal besar yang dilakukan sampai semua masyarakat itu bisa mendaftar, bisa mendapatkan subsidi yang kalau sesuai dengan kriteria yang tadi ya mereka akan mendapatkan subsidi solar dan pertalite tadi. Baik. Baik, terima kasih. Artinya tadi dari teman-teman ISMEI ini akan membersamai kebijakan yang telah didukung dan juga memberikan saran agar ini database-nya itu betul-betul bisa dibantu seperti itu ya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh Pertamina sendiri, namun juga dari pemerintah dan juga didampingi serta dikawal oleh masyarakat. Terima kasih. Kemudian saya ke Mas Didi, kalau dari teman-teman DEM ini apa? Dari Dewan Energi Mahasiswa, ini apa yang akan dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap kebijakan subsidi tepat My Pertamina ini, Mas Didi? Oke, cek. Masuk ya, Mas? Silakan. Oke. Untuk dukungan yang akan kami lakukan ataupun akan kami kerjakan, kita tuntaskan, yaitu yang pertama jelas dengan kegiatan gerakan edukasi. Bisa melalui diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan di internal, baru di internal DEM Semarang, yang kemudian akan dilanjutkan dengan gerakan edukasi besar, yaitu stadium general ataupun kuliah umum, yang nantinya akan menghadirkan pakar-pakar energi, serta dari pihak Pertamina, terus praktisi energi, dan kemudian juga ada dari mahasiswa juga, dengan audiens mahasiswa sekota Semarang. Terus kemudian langkah yang kedua yang kita dukung, yaitu dengan upaya transisi energi. Upaya transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Nah, langkah konkret yang sudah kita lakukan, langkah konkret yang sudah kita kerjakan, adalah kita memiliki desa binaan yang kita namakan dengan Kampung Energi, yang kebetulan tepatnya ada di Kampung Tambak Lorok di Kota Semarang. Nah, upaya-upaya edukasi kita sampaikan langsung turun ke masyarakat. Kita juga melakukan gerakan nyatanya dengan kita melakukan perakitan panel surya untuk penerangan lampu jalan umum. Terus kemudian kita juga memberikan sumbangan berupa wifi gratis yang mana memang sangat diperlukan untuk siswa-siswa untuk sekolah, karena selama ini masih kebanyakan menggunakan Zoom meeting ataupun daring gitu. Terus kemudian kalau menurut saya masalah yang serius yang perlu diselesaikan adalah upaya untuk membangun kesadaran masyarakat yang sebetulnya mereka mampu membeli BBM non subsidi, tapi mereka masih membeli BBM yang subsidi. Nah, saya rasa ini menjadi PR kita bersama, bukan cuma dari Pertamina ataupun dari praktisi-praktisi, tapi kita selaku mahasiswa juga harus melakukan edukasi-edukasi itu secara mengakar, baik ke mahasiswa ataupun ke masyarakat yang sudah kami lakukan. Seperti itu, Bang. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah membangun kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dia sadar kalau dia sudah mampu, ya sudah, jangan pakai BBM yang subsidi, tapi pakailah yang non subsidi. Itu saja gerakan konkret ataupun upaya dukungan kita untuk mendukung gerakan subsidi tepat. Ada dengan, saya review kembali dengan gerakan edukasi dan gerakan transisi energi dari fosil ke EBT. Itu aja, Bang. Terima kasih, Mas Didik. Ini sangat bersemangat sekali dan juga tadi sudah menyampaikan sudah ada kerja nyatanya seperti itu ya. Ini kami masih hanya mendengar suaranya, ini visualnya belum terlihat ini, Mas Didik. Saya pakai 2 perangkat, Mas. Oh, oke. Oh, satu untuk audio, satu untuk visual. Terima kasih, Mas Didi. Tadi disampaikan Mas Didi bahwasanya ini terutama teman-teman DEM ini akan mendukung mengenai sosialisasi dan juga mengenai upaya transisi dari pemakaian energi. Terima kasih, Mas Didi. Saya kembali ke Ibu Retno. Ini mungkin singkat saja, Ibu, terkait apa yang bisa dilakukan masyarakat secara umum untuk mendukung kebijakan subsidi tepat dari My Pertamina ini, Ibu Retno. Oke.
Saya kalau dari sisi dari sisi saya sebagai bagian juga dari masyarakat, mari kita sukseskanlah program pemerintah untuk menerapkan subsidi tepat ini dengan kita mawas diri, kita introspeksi apakah kita selama ini mengakses produk subsidi yang memang seharusnya bukan untuk kita gitu. Dan saya kira itu bisa dilakukan kita bersama, Mas Gilang. Begitu saja. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian sebelum ke Mas Brasto, saya ke Pak Sulhan ya. Ini seperti apa peran serta dari masyarakat agar bisa mendukung, terutama ini kan setelah banyak sekali ini ya yang kemarin misinformasi, kemudian terkait simpang siurnya mengenai subsidi tepat My Pertamina ini menjadi simpang siur, Pak Sulhan. Ya, kadang-kadang kita tuh gampang untuk bicara gunakan handphone Anda dengan bijak gitu ya. Tetapi faktanya ketika kita asik dengan gadget kita lupa untuk memfilter dan menyaring informasi. Jadi begini bahasanya kalau saya boleh memberikan semangat bersama gitu. Marilah kebiasaan kita menggunakan gadget itu bergeser dari kebiasaan sekedar mengkonsumsi pesan semata, dan itu mudah sekali terhantam oleh hoax, terhantam oleh disinformasi dan lain sebagainya. Mari kita ubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan produktif dengan selalu melakukan filter dan berupaya keras untuk berkaca bahwa jangan salah, ada cara untuk membantu negara ini dengan cara yang sangat spesifik dan ciri khas kita semua, yaitu netizen yang bertanggung jawab. Jadi ketika menjadi seorang netizen yang bertanggung jawab, maka percayalah, seluruh upaya yang terjadi selama ini akan menjadi sangat-sangat membuat negara ini menjadi semakin dipuji. Saya kembali mengingatkan pada seluruh Bapak, Ibu, dan seluruh warga masyarakat. Ketika kita menyadari bahwa begitu ribetnya ya pakai Peduli Lindungi, ternyata setelah kita akrab dengannya, kita begitu gampang untuk check-in di pesawat, kita pergi kemana-mana gampang, karena data kita sudah masuk. Sama dengan kita mendaftarkan nomor induk kependudukan kita. Begitu nomor induk kependudukan kita diberikan, maka otomatis kita akan kelihatan gitu loh. Nah, dalam konteks itu maka mari membantu negara ini dengan menjadi netizen yang bijaksana dan cerdas. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan oleh Bapak Sulhan. Saya ke Mas Brasto. Mas Brasto, mungkin singkat saja apa yang diharapkan dari Pertamina dan juga mungkin bisa disampaikan sebetulnya kalau subsidi ini tidak tepat sasaran, apa yang akan terjadi? Silakan Mas Brasto. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya sebut ya, subsidinya dinikmati 80% oleh orang yang mampu, kemudian juga kendaraan mobil itu juga subsidinya ternyata bukan lumayan ya, memang besar gitu ya. Terus apabila tidak tepat bagaimana? Jadi gini, untuk solar ya, kita berbicara solar subsidi, itu sebenarnya sudah diatur di Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk penerimanya siapa saja. Contoh, di situ disebutkan penerimanya adalah mobil plat hitam, mobil plat kuning, kecuali untuk kendaraan dari sektor pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Kemudian layanan umum, mobil layanan umum, contoh ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan truk pengangkut sampah. Dan juga untuk non kendaraan, contoh misal kayak nelayan kecil, petani kecil, usaha mikro yang membutuhkan solar untuk perkakasnya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah disebut di di Perpres tersebut. Kemudian di surat keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas selaku regulator dari distribusi BBM ya, dari perwakilan dari pemerintah, di tahun 2020 melalui SK-nya nomor 4 disebutkan bahwa ada batas maksimum yang bisa dibeli oleh mobil roda 4, yaitu 60 liter per hari per kendaraan. Kemudian untuk kendaraan angkutan umum atau angkutan barang dengan roda 6, dengan roda 4 itu 80 liter per hari per kendaraan. Kemudian dengan roda 6 atau lebih untuk angkutan umum atau angkutan barang bisa membeli 200 liter per hari per kendaraan, kecuali untuk pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 itu tidak boleh beli solar subsidi. Nah, di situ sudah diatur di solar, tetapi memang untuk pertalite saat ini regulasinya masih luas, saat ini masih menunggu regulasi
lebih ini ya, lebih detail terkait dengan itu. Tetapi contoh yang di solar itu, di solar dengan pembatasan seperti itu sebenarnya sudah dicatat oleh operator SPBU. Ketika misal ada mobil beli solar, kemudian dicatat nomor polisinya, kendaraannya, dicatat itu sudah ada database-nya. Tetapi memang itu pencatatannya manual, tidak ada lonceng yang berbunyi, notifikasi yang berbunyi, mobil ini sudah mengisi 60 liter di SPBU sebelumnya, nggak ada. Itu karena masih manual. Otomatis ketika misal mobil tersebut ternyata, kendaraan tersebut ternyata kalau istilahnya ada ngangsu lah ya, beli dari satu SPBU, kemudian nanti di SPBU lain beli lagi dan sebagainya, itu kan tidak ada mekanisme kontrol secara real time. Bisa ketahuan, tapi ketahuannya setelah kita lakukan pengecekan. Nah, inilah sistem inilah yang nantinya diharapkan bisa mendeteksi hal-hal seperti itu. Misal, katakanlah sudah diatur 60 liter gitu ya maksimal ya, kan solar kan udah diatur tuh. Contoh, jadi kalau sudah mengisi 60 liter di SPBU sebelumnya, otomatis di SPBU yang baru ketika mau ngisi lagi di hari yang sama, nggak akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian seandainya nanti ada peraturan dari pemerintah, ada regulasi dari pemerintah menyatakan, misal katakanlah konsumen Pertalite adalah untuk kendaraan seperti ini, misal ya. Ketika nanti akan keluar dengan adanya sistem ini, nanti bisa melakukan untuk kontrol terkait itu. Contoh, misal CC sekian, misal ya, atau tahun pembuatan sekian, ini saat ini belum ada peraturannya, masih digodok di pemerintah. Seandainya nanti keluar, otomatis bisa langsung diadapt, bisa langsung diadaptasi oleh sistem ini. Jadi misal sudah keluar peraturannya, langsung kemudian di sistemnya kan, di pendataannya kan ada isi kayak gitu tadi ya, CC diisi, tahun pembuatan diisi dan sebagainya diisi. Saya nanti keluar peraturannya langsung bisa diadaptasi, langsung seandainya dia berhak, dia akan mendapatkan, dia bisa beli, tapi kalau dia tidak berhak, dia tidak akan bisa beli. Nah, kemudian tadi sempat disebut, saya mau mengomentari tadi sebut bentuk kriteria yang mendapatkan subsidi seperti apa. Nah, itu yang sedang digodok, sedang diramu oleh pemerintah saat ini, dan kami selaku operator siap untuk menjalankan apapun keputusan dari pemerintah demi ketepatan subsidi BBM ini ya. Dan salah satu langkah yang kami gunakan yang bisa untuk melakukan kontrol terhadap ketepatan subsidi BBM ini adalah dengan pendaftaran di website atau pendaftaran subsidi tepat My Pertamina ini. Demikian Mas Gilang. Baik, terima kasih Mas Brasto. Artinya itu ketika masyarakat mendukung penuh dan juga banyak elemen atau semua elemen mendukung termasuk teman-teman mahasiswa, ini sangat membantu sekali dalam proses menuju ke arah sana. Terima kasih Mas Brasto. Saya ke teman-teman mahasiswa nih. Tadi kan sudah diakui juga karena ini banyak sekali yang informasi terkait proses penggunaan My Pertamina seperti itu ya, bahwasanya ini sebetulnya melalui website untuk pendaftarannya, bukan teknis secara menggunakan aplikasi My Pertamina. Nah, mungkin ini bisa disampaikan dari Mas Dani terlebih dahulu. Ini kan tadi sudah dijelaskan seperti apa mekanismenya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan atau mungkin Anda rangkum, dan juga sebetulnya seperti apa sih caranya, mekanismenya itu seperti apa. Ini untuk meluruskan simpang siur yang sudah terjadi di masyarakat. Silakan Mas Dani. Ya, terima kasih Mas. Ya, yang pertama, kebijakan yang baru dibuat Pertamina melalui My Pertamina tadi adalah jelas tujuan yang baik, itu yang harus digarisbawahi. Lalu tujuannya adalah untuk melakukan database bagaimana program terhadap subsidi BBM itu bisa tepat sasaran. Nah, lantas ketika banyak kebocoran yang terjadi terhadap bagaimana penikmat subsidi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, banyak berapa 60-80% tadi itu tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Artinya dengan program ini, dengan kebijakan ini adalah suatu langkah yang tepat yang sudah dilakukan oleh Pertamina. Dan ketika banyak misinformasi, banyak konflik
pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Artinya kan masyarakat butuh sosialisasi yang lebih. Itu saja Pak sebenarnya yang saya pikir. Baik, Mas Dani, ini sebagai ini ya elemen yang mewakili masyarakat dari teman-teman mahasiswa, mungkin bisa dijelaskan ulang atau dijelaskan sebetulnya ini kebijakannya seperti apa. Dulu kan nangkepnya ini pakai aplikasi seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan ulang nih. Singkatnya ini mekanismenya seperti apa? Ya, Seperti itu, Mas Dani. kalau mekanisme tadi kan sudah sama-sama kita ketahui, sudah dijelaskan juga sama Bang Prasto tadi, bahwasanya ini tidak melalui aplikasi. Maksudnya kalau yang dilihat oleh masyarakat sekarang kan itu My Pertamina adalah aplikasi yang dibuat Pertamina, padahal kan kita bisa daftar di dalam website subsidi tepat mypertamina.id, kan bisa di situ. Nah, artinya ada cara-cara yang lain selain di dalam aplikasi yang bisa kita lakukan untuk mendaftar dan mendapatkan QR code tadi. Nah, di dalam aplikasi saya sempat buka juga semalam, saya sempat coba ingin melihat apa isinya dari website itu, dan saya pikir itu sudah sangat jelas. Itu tinggal yang mau mengisi nanti, masyarakat yang mau mengisi itu tinggal menyiapkan KTP, lalu tinggal menyiapkan surat-surat kendaraan, foto-foto kendaraan, dan segala macam hal yang dibutuhkan lah. Itu sudah sangat jelas, dan ketika memang nanti sudah lengkap, itu tinggal daftar sekarang, dan akhirnya tunggu proses, saya pikir ya, berapa hari kerja, dan itu mendapatkan QR code dan bisa mendapatkan subsidi Pertalite ataupun solar tadi. Begitu. Baik, terima kasih Mas Dani. Saya ke Mas Didi nih. Mas Didi, tadi kan juga Anda menyampaikan bahwasanya salah satu upaya yang dilakukan teman-teman mahasiswa dan juga DEM Semarang ini adalah untuk menyosialisasikan ya, selain tadi ada upaya juga untuk transisi energi. Nah, mungkin bisa nih, sebelum menyosialisasikan ke masyarakat, kira-kira bahasa atau penjelasan yang tepat mengenai mekanisme subsidi tepat My Pertamina ini seperti apa sebetulnya untuk meluruskan kesimpang siuran yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Oke, cek. Silakan. Ya, baik. Albert Einstein pernah berkata bahwasanya orang yang cerdas, dia adalah orang yang mampu menyederhanakan hal rumit menjadi hal yang sederhana. Nah, artinya masyarakat Indonesia memang tidak bisa kita pungkiri masih banyak yang gaptek ataupun gagap teknologi. Oleh karena itu, hal-hal yang semacam kayak pendaftaran tadi untuk mendapatkan kode QR yang sudah disampaikan oleh Bang Prasto tadi, coba kita sederhanakan hal tersebut kepada seluruh masyarakat. Karena masyarakat kita itu begitu dengan sistem, begitu dengan digital, dengan IT itu udah rumit, udah susah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sulhan tadi ya, yang beliau mengatakan bahwasanya peduli lindungi di awal ribet, tapi lama-kelamaan menjadi biasa aja gitu kan. Nah, artinya sama dengan My Pertamina ini. Mungkin di awal apaan sih? Gitu. Nah, oleh karena itu ya mari kita sederhanakan bersama gitu kan. Sederhanakan bersama agar apa? Agar masyarakat yang secara luas itu paham juga gitu loh. Oh, ternyata nggak seribet yang dipikirkan. Nah, kan ternyata juga tadi ada kayak semacam panduan-panduan melalui tempat-tempat yang sudah disediakan ataupun bisa menghubungi call center. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kurang tersosialisasi ke masyarakat. Sehingga muncullah berita-berita ataupun muncullah meme-meme yang membuat malah citra Pertamina itu jelek gitu. Nah, ini mungkin juga menjadi autokritik juga untuk Pertamina itu sendiri gitu. Jadi sebelum meluncurkan kebijakan ataupun meluncurkan suatu gagasan, itu harus risetnya ataupun sosialisasinya harus lebih matang terlebih dahulu gitu. Dan selanjutnya kami dari Dewan Energi Mahasiswa Semarang berkomitmen untuk mengawal isu-isu yang berkaitan dengan energi. Dan kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak, dengan Pertamina misalnya, tapi juga kita siap untuk menjadi orang
ataupun kelompok yang menyuarakan kebenaran ataupun turun ke jalan tentunya dengan kajian akademis manakala ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Baik. Dan sikap kami tegas untuk kebijakan kali ini subsidi tepat kami mendukung, tapi dengan beberapa catatan, yaitu sosialisasi yang merata ataupun edukasi yang merata itu, sehingga masyarakat itu tidak merasa susah, tidak merasa rumit. Seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya Pertamina itu harus menjadi jembatan antara pemerintah ataupun birokrasi dengan masyarakat gitu. Bukan membangun tembok, bukan membangun tembok yang mana itu membuat masyarakat itu bingung, simpang siur gitu. Nah, seperti itu sih Bang. Jadi jelas dari kami sikapnya, dan kemudian juga mari kita bersama-sama untuk mengkampanyekan bahwasanya isu energi ini penting gitu teman-teman. Isu energi ini penting. Baik. Karena memang kebanyakan ya banyak dari teman-teman mahasiswa ini menyoritinya isu ekonomi, isu politik, ataupun isu sosial dan isu pendidikan. Nah, isu energi ini jarang yang bersuara itu. Oleh karena itu kami hadir. Terima kasih. Sebagai organisasi yang bergerak di isu energi. Siap, terima kasih Mas Didik. Artinya clear ya mengenai mekanismenya ini sudah lurus seperti itu ya Mas Didik sebelum nanti disosialisasikan ke masyarakat. Ya, clear. Catatan dari kami itu doang Mas. Karena Siap. ya sejauh ini masyarakat itu masih kebingungan sehingga malah kami kasihan nama Pertamina yang jelek sendiri gitu. Baik. Siap, Malah terima kasih. Rating di Google Play Store kalau nggak salah masih sekitar 1,2 itu. Baik, terima kasih Mas Didik. Baik, ini kita sudah hampir di ujung ini ya acara. Saya akan memberikan kesempatan kepada peserta yang ini bertanya. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti akan langsung diizinkan oleh operator seperti itu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, ini yang sudah masuk dari DM teman-teman dari DM Semarang ada Mufti. Silakan Mas Mufti. Bisa dibuka audionya untuk bertanya dan juga visualnya atau videonya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini Mufti atau Muti ya? Soalnya saya Muti. Oh, oke, Muti. Betul dari DM Semarang ya? Oke, terkonfirmasi. Muti, silakan Mbak Muti. Oke. Betul. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, suara saya terdengar? Terdengar tapi sedikit putus-putus nih Mbak Muti. Baik, apakah suara terdengar? Sudah, silakan. Baik. Baik. Bapak Sulan, Mas Didik, Mas D ya. Baik. Ibu Retno, Bapak Bisto, Mas D yang sudah kasih dan share di hari ini, terima kasih atas waktunya. Dan saya sebagai mahasiswa bisa kata kaum intelektual yang tinggal bersama berbagai mereka juga Mbak Muti, mohon maaf, sepertinya ada kendala audio. Mungkin bisa untuk ditulis saja seperti itu ya. Ditulis nanti agar operator bisa menyampaikan seperti itu. Baik, kita lewati terlebih dahulu karena ada kendala audio. Saya ke Dede Indra Suara. Mas Dede Indra Suara mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Mas Dede? Silahkan Mas Dede. Halo, cek suara saya apakah sudah terdengar? Terdengar Mas Dede, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas Mas Gilang yang telah memberikan waktu kepada saya yang ingin bertanya pada kesempatan sesi kali ini. Sebelumnya yang kami hormati para narasumber, di sini ada kakak saya ya Mas Didik. Ini senior sekaligus kakak sekaligus pembina. Di sini ada beberapa hal yang ingin kami atau mungkin lebih khususnya saya tanyakan ya. Karena jelas kita memasuki era transformasi digital yang dimana suatu kehormatan nih bagi bangsa Indonesia
menghadapi era Society 5.0 dengan dibarengi perkembangan industri 4.0. Sudah hal yang lazim nih untuk bangsa Indonesia ikut juga berkompetisi dalam kancah internasional. Salah satu caranya menggunakan mekanisme-mekanisme digital. Dan ini telah dibuktikan dengan Pertamina yang meluncurkan ya, ataupun melalui tangan panjangnya bangsa Indonesia meluncurkan My Pertamina untuk bisa mengelola energi. Karena kami jujur dari teman-teman Dewan Energi Mahasiswa terkhusus DEM Semarang itu selalu berorientasi pada bahwa energi baru terbarukan itu menjadi parameter tersendiri untuk kesuksesan kami. Oleh karenanya energi fosil itu menjadi turning point atau salah satu titik utama untuk minimalisir ya, kita meminimalisir. Yang menjadi pertanyaan seperti ini. Karena menjadi PR bersama dan dari tahun ke tahun ya menjadi pertanyaan seperti ini. Dahulu ketika tol itu menggunakan, mohon maaf, tenaga manusia yang sekarang diganti energi bahan elektronik seperti itu, seperti pelang yang otomatis, menjadi pertanyaan seperti ini. Apakah besok di zaman yang selanjutnya ini pengisian bahan bakar itu sudah menggunakan elektronik? Ketika itu dijawab dengan iya, menjadi PR bersama. Bagaimana hal yang harus diperhatikan terhadap pegawai-pegawai yang bekerja di situ. Karena tidak menutup kemungkinan. Karena kalau tadi ya, pembahasan fokus yang pertama itu berdasar orang yang ingin mendaftar atau mekanismenya. Tapi sekarang berubah bagaimana orang-orang yang bekerja di situ dan bagaimana peralihannya. Seperti itu, terima kasih dari saya. Kami cukupkan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi, mungkin Ibu Retno. Seperti apa, Ibu? Ya, menarik sekali nih pertanyaannya. Saya kira tidak akan bisa dihindarkan, Mas, meskipun belum dalam jangka waktu yang dekat. Dan yang jauh lebih penting karena ini dampaknya juga pada Anda, pemimpin masa depan dan anggota masyarakat di masa depan. Yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan skill dan menganeka-ragakan skill yang Anda miliki sehingga pekerjaan yang bisa Anda masuki juga bisa beragam, bahkan mungkin juga Anda bisa menciptakan sesuatu dari skill yang Anda miliki, skill yang beragam begitu. Jadi memang kalau kita berkaca pada perubahan penggunaan penggunaan orang di pitung-pitung tol dan sekarang menjadi e-tol, itu salah satunya waktu itu memang untuk meningkatkan efisiensi operasional juga ya Mas ya, dan juga untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di gerbang tol, dan saat ini memang itu terjadi dan bisa diadopsi dengan mudah, dengan mudah oleh masyarakat pengguna jalan tol. Dan saya kira kalau di Amerika saat ini sudah berlaku orang yang beli bahan bakar itu nggak ada penunggunya, Mas, mereka masukkan sendiri. Jadi saya sendiri Walayan seperti itu ya Bu ya. Kalau saya sendiri harus melakukan, kalau saya belum pernah melakukan mungkin juga takut, Mas, mau membuka tangki kemudian memasukkan angka-angka itu belum terbiasa, tapi one day in the future mungkin harus saya alami, harus saya lakukan sendiri, dan itu bisa kemungkinan besar akan terjadi juga di Indonesia. Kata Mas Gilang dan Mas Dede. Baik, terima kasih Ibu. Mas Dede, cukup jawaban dari Ibu Retno? Jadi memang yang perlu diperhatikan masyarakat terkhususnya itu ya Ibu, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan tantangan dunia ke depannya. Ya. Benar sekali Mas Dede. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ini tadi Mbak Muti mungkin bisa mengirimkan secara teks ya pertanyaannya. Kalau tadi audionya masih ada kendala. Kemudian dari Kak Agnes, Mbak Agnes, silakan. Mungkin bisa lebih singkat. Pertanyaannya apa? Ditujukan kepada siapa? Silakan. Terima kasih Mas Gilang atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin langsung saja ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Mas Brasto, bagaimana cara untuk mengetahui orang yang memiliki lebih dari 3 kendaraan roda 4, dan apa yang terjadi jika semuanya itu terdaftar dengan KTP atau data orang yang berbeda, apakah akan tetap mendapatkan subsidi atau tidak? Mungkin begitu, terima kasih. Terima kasih Kak Agnes. Silahkan Mas Brasto, langsung saja.
Baik, terima kasih Mbak Agnes. Saya sedikit tadi dari Mas Dede juga ya mau menanggapi. Jadi sekarang di beberapa SPBU sudah ada SPBU self service. Nah, modelnya seperti apa? Modelnya pembeli gitu ya, konsumen datang ke SPBU, kemudian ada satu orang yang operator gitu ya, operator dia kayak kasir gitu ya, kayak kasir bayar ke situ, kemudian nanti dia bilang silahkan isi di pompa nomor sekian. Nanti kita ke pompa nomor sekian itu terus kita isi sendiri pakai nozzle. Saya sudah pernah melakukan itu juga. Wah, enak juga ya. Isi sendiri gitu kan. Nah itu sudah ada kita SPBU self service gitu ya. Itu yang sedikit untuk menambahkan saja ya. Nah, kemudian pertanyaan Mbak Agnes ya, cara untuk mengetahui lebih dari 3 kendaraannya gitu ya, atau lebih banyak gitu ya istilahnya ya. Jadi yang pertama di website subsidi tepat My Pertamina tersebut ada mekanisme untuk menambah kendaraan. Jadi kendaraan mau banyak pun bisa. Yang kedua, ada mekanisme untuk tambah pengguna. Jadi tambah pengguna maupun tambah kendaraan bisa. Misal katakanlah dia kendaraan ini ya, kendaraan otobus gitu ya, kan busnya banyak tuh, bisa itu. Atau dia kendaraan transportasi transportasi umum atau mungkin rental itu juga bisa kan, itu untuk ini ya, untuk komersil ya. Untuk pribadi pun sebenarnya juga bisa gitu ya. Misal katakanlah mobilnya 4, mobilnya 5, tetapi jadi pertanyaan aja sih, kalau untuk pribadi mobilnya lebih dari 1 itu sebenarnya juga kategori sebenarnya sudah mampu ya. Tapi memang di sini kami saat ini adalah melakukan pendataan terlebih dahulu nih, melakukan pendataan belum sampai ini berhak, ini tidak berhak. Kami menunggu regulasi dari itu ya. Dan QR code-nya, QR code itu melekat ke kendaraan. Jadi misal katakanlah Mbak Agnes punya mobil gitu ya, kemudian didaftarkan, ternyata yang menggunakan juga misal saudaranya Mbak Agnes gitu ya, menggunakan juga, silahkan itu ditambahkan di pendaftaran tersebut, tambah penggunanya gitu ya. Jadi satu nopol itu bisa digunakan rame-rame. QR code-nya melekat ke nomor polisi. Jadi misal punya 2 mobil, maka QR code-nya akan masing-masing itu berbeda. QR code mobil 1 dengan QR code mobil yang kedua itu akan berbeda. Begitu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih. Seperti itu, Kak Agnes, Mbak Agnes. Sudah bisa diterima ya jawabannya ya? Stop. Ada ini kayaknya. Sudah oke, Mbak Agnes? Oke, sepertinya sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dodi Hangga Wijaya. Dodi Hangga Wijaya, silakan. Ya, terima kasih waktunya yang telah diberikan Mas Gilang. Baik, silakan langsung saja pertanyaannya kepada siapa? Coba mungkin dari Pak Braso juga bisa menjawab ya. Untuk itu Pak, kan ini saya tinggalnya itu kan di desa Pak. Nah itu apabila biasanya kan masyarakat desa itu kan identik dengan petani. Nah itu kalau misal itu kan alat-alat pertanian seperti traktor atau apa, nah itu kan jika membutuhkan itu bagaimana Pak? Apakah juga harus menginstal atau harus membawa mobil dulu nanti kita sampai rumah kita tuang atau bagaimana Pak prosesnya itu? Ya itu yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Brasto. Baik, terima kasih Mas Dodi Hangga Wijaya. Mohon maaf tadi di daerah mana Mas Dodi? Ini tinggalnya? Saya tinggal aslinya daerah Ngawi, Pak. Baik, dari Ngawi ya, siap. Ya. Jadi selama ini untuk pembelian dengan menggunakan jerigen gitu ya, itu bisa dilayani di SPBU atau di lembaga penyalur yang memang ditunjuk untuk misal contoh petani kecil, untuk nelayan kecil, untuk usaha mikro yang memang membutuhkan untuk perkakasnya, untuk ini ya, untuk BBM-nya itu dibutuhkan di situ gitu ya. Itu bisa selama, nah ini ada kata kuncinya nih, selama mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah terkait. Misal dari petani berarti mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian, nelayan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan itu sudah berjalan selama ini. Dan tentunya
non kendaraan dalam artian yang mengisi menggunakan jerigen tadi juga bisa mengisi sebenarnya di website subsidi tepat My Pertamina. Di situ ada kolom non kendaraan dan kami senantiasa terus melakukan sosialisasi kepada yang berhak menggunakan subsidi tersebut, dan fokus kami saat ini adalah kami fokus untuk kendaraan roda 4 gitu Mas. Semoga menjawab ya. Jadi jangan khawatir, selama mendapatkan surat rekomendasi dari instansi terkait itu bisa membeli di lembaga penyalur yang memang sudah ditunjuk. Nah, tetapi ini ada tetapinya nih. Tetapi Pertalite itu kan sejak April itu kan sudah tidak ini, April kemarin ya, sudah menjadi BBM penugasan atau BBM subsidi lah gitu ya. Jadi SPBU sudah kami larang untuk menjual kepada orang yang menggunakan jerigen dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena ini BBM subsidi. BBM subsidi otomatis harus diatur mekanismenya dong untuk penyaluran atau distribusinya gitu. Kecuali kalau memang BBM non subsidi tentu tidak seketat untuk BBM subsidi. Demikian. Baik, terima kasih Mas Brasto. Semoga menjawab ya. Ini pertanyaan tadi dari Muti yang mengalami kendala audio. Ini menyampaikan melalui teks, mahasiswa adalah kaum intelektual yang tinggal bersama berbagai lapisan masyarakat. Ini sedikit panjang nih sepertinya intronya, akan saya coba persingkat ya. Ini mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Nah, beberapa kebijakan pemerintah mungkin tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat, maka dari itu peran mahasiswa sebagai penerjemah dibutuhkan di sini. Nah, ini pertanyaannya seperti apa efektivitas penyaluran Pertalite melalui My Pertamina dan juga harapan untuk kami para mahasiswa agar bisa terus mendukung sosialisasi ini. Mas Brasto. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali dan ini ya, dan mengena gitu ya. Jadi dari Mbak Muti ya. Jadi memang kami memang berharap bahwa penyaluran Pertalite, bukan hanya Pertalite sebenarnya Mbak Muti, termasuk juga solar, karena yang subsidi itu adalah Pertalite dan solar, dan ini harapannya bisa membuat subsidinya itu tepat sasaran, itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih mahasiswa bisa mendukung? Kalau saya pikir sebenarnya gampang, cara yang gampang adalah ketika ngobrol sama temennya gitu ya, ketika ngobrol sama keluarga, sama sesama mahasiswa, mari kita gaungkan terkait dengan ini, terkait dengan sosialisasi subsidi tepat My Pertamina ini ke mereka gitu ya, dan bisa juga dengan men-share postingan-postingan atau medsos-medsos yang sifatnya sosialisasi terkait dengan subsidi tepat My Pertamina ini. Dan ini seandainya Tribun Network, Tribun News pada kesempatan yang sesi ini, webinar ini diposting ke media sosial, silakan juga para peserta di sini bisa men-share, ngasih linknya ke teman-temannya gitu ya. Jadi bisa tercerahkan, dan kami juga punya Instagram, punya YouTube, silahkan di-follow, di-subscribe, kemudian dilihat terkait dengan subsidi tepat My Pertamina dan bisa di-share ke teman-temannya. Itu menurut saya hal yang mudah dilakukan gitu ya. Jadi lakukan dari diri sendiri, kemudian lakukan dari yang terdekat, kemudian baru kita bisa melakukan hal yang lain. Dan yang tadi yang program besarnya tadi tentu sudah disampaikan juga oleh narasumber yang lain dari Dewan Energi Mahasiswa, seperti apa langkah-langkah maupun dari ISME gitu ya, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi kalau dari saya, hal yang paling kecil yang bisa dilakukan mungkin jangan memposting atau memforward hal-hal yang sifatnya belum terverifikasi kebenarannya, ya itu penting juga. Misal sering kan ada dari WA gitu kan, masuk jebret gitu kan, kita belum tahu itu benar atau enggak langsung sudah di forward, itu jangan. Jadi harap bisa verifikasi. Banyak nih di media-media mainstream sudah ada ini kok, kadang sudah ada klarifikasi terhadap hoax-hoax yang ada. Terus di media mainstream juga ada cek fakta gitu ya. Jadi silakan untuk mengklarifikasi baik dari media mainstream maupun dari media sosial yang dimiliki oleh pihak yang memang memiliki kompetensi terkait dengan hal itu. Mungkin itu ya jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan dari Mbak Muti. Baik, terima kasih. Pastinya ini diharapkan ya untuk sosialisasi dari teman-teman mahasiswa ini.
Sudah ada 4 pertanyaan yang tadi sudah masuk, mungkin satu lagi. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand, kemudian operator bisa langsung memberikan izin atau akses. Silakan, satu pertanyaan lagi. Baik, sembari menunggu mungkin tadi Mas Brasto juga menyampaikan bahwasanya peran mahasiswa ini salah satunya kan sebagai agent of change ya. Ini mungkin bisa diharapkan membantu sosialisasi mengenai kebijakan subsidi tepat My Pertamina ini, Mas Brasto. Ya Mas, betul sekali Mas. Baik, silakan apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada satu kesempatan agar genap 5. Baik, apakah sudah ada? Tidak ya? Oke, baik, sepertinya cukup 4 penanya tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk pemenangnya seperti apa? Mungkin sudah dari tim ya yang ini tadi memberikan atau mengundi 15 nama yang beruntung. Mas Gilang ada yang tanya itu melalui chat, ada satu lagi. Baik, silakan mungkin bisa on audionya. Silakan. Oke, ini sudah sampai di saya. Ini satu pertanyaan, apakah mungkin peraturan ini berlaku juga untuk motor? Nah, kan banyak itu orang kaya yang pakai moge, tapi belinya BBM bersubsidi, seperti itu. Mungkin dari Mas Brasto dan juga Ibu Retno nanti bisa menanggapi. Silakan, Mas Brasto. Apakah mungkin nantinya untuk motor juga? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk saat ini sementara motor belum, sepeda roda 2 belum, tapi masukannya terima kasih gitu ya. Karena kan juga motor kan juga ada yang moge juga ya. Gitu ya. Moge juga harganya bisa jadi lebih mahal daripada mobil. Mobil katakanlah mobil second itu bisa jadi 30 juta, mogenya bisa lebih dari itu. Terima kasih masukannya, kami catat terkait dengan itu gitu ya. Tapi juga memang kan saat ini moge tentunya tidak sebanyak motor yang standar-standar gitu ya. Gitu sih, itu sementara jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Kalau dari Ibu Retno mungkin menambahkan? Harus, kalau saya ditanya saya akan jawab harus ditata ya Pak Zulhan ya. Masa iya belinya motor 100-200 juta tapi belinya belinya BBM bersubsidi. Ini seperti kemarin orang beli mobil tapi di rumahnya nggak mau bangun garasi Mas. Jadi parkirnya di jalan umum. Itu mirip itu. Oke, jadi kalau menurut Ibu Retno harus ya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik, ini teman-teman sedang melakukan pengundian ini terhadap 16 orang yang beruntung ya. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta dari webinar ini bersama Tribun dengan tema cek pemahaman subsidi tepat My Pertamina. Diharapkan teman-teman yang mengikuti webinar di kesempatan kali ini bisa membagikan informasi yang benar dan juga bisa ini meluruskan simpang siur yang sudah terjadi belakangan ini terkait subsidi tepat dari My Pertamina. Bukan mengenai aplikasi My Pertamina, tetapi pendataannya ini melalui website dan juga misalkan masih mengalami kendala pun Pertamina juga memberikan bantuan bisa melalui SPBU yang sudah ditentukan. Seperti itu. Baik, mungkin teman-teman tim operator bisa menampilkan siapa saja yang berhak mendapatkan door prize yang sudah diundi. Apabila sudah siap, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Ini ada beberapa yang hadir, saya akan sapa. Ada teman-teman BEM UNIF di Jateng dan DIY, ada juga teman-teman dari BEM SI. Kemudian ada teman-teman dari HMI, ada kami, dan juga ada dari DEM. Hadir juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah dan juga DIY, ada Pergerakan Mahasiswa Nasional Indonesia PMII dan juga ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI dan juga Front Mahasiswa Nasional atau FMN.
Baik, terima kasih ya. Ini grafisnya belum siap untuk pemenangnya. Jadi itu tadi. Baik, sekali lagi diharapkan teman-teman yang mengikuti di sini paham dulu, kemudian bisa menyebarkan informasi yang benar seperti itu kepada masyarakat. Mungkin dari teman-teman atau mungkin saya mintakan statement dari Pak Zulhan. Singkat saja Pak untuk menutup di akhir webinar ini, Pak Zulhan, apa yang ingin disampaikan? Saya itu tertarik dengan teman-teman mahasiswa. Jadi ekstremitas sikap teman mahasiswa itu sangat terpola ya ketika generasi Z ini ada di tangan Anda. Ada mahasiswa yang sangat ekstrim peduli luar biasa, tapi ada mahasiswa yang sangat tidak peduli luar biasa. Jadi ada ekstremitas seperti itu. Dan menurut saya yang paling penting saat ini dilakukan oleh teman-teman adalah mari buktikan bahwa dengan bonus demografi itu mahasiswa adalah subjek pelaku di masa depan. Mahasiswa adalah mereka-mereka mendapatkan sekaligus sebagai subjek dan objek dari segala kebijakan yang terjadi. Jadi bahwa jangan juga kemudian selalu a priori mengatakan bahwa kami mewakili masyarakat, tapi rasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi representasi itu tidak selalu diaku-aku dengan presentasi. Jadi representasi itu adalah sesuatu yang betul-betul dirasakan betul dan menyatu dengan mereka. Jangan tergoda oleh dalil-dalil politik, jangan tergoda oleh framing-framing politis, sehingga gerakan itu betul-betul murni untuk masyarakat. Jadi jangan tunda-tunda dan lakukan segala apapun untuk membuat kita menjadi lebih cerdas dan berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Begitu Mas Gilang mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Retno, singkat saja saya mintakan lagi ini pendapatnya. Oke, saya kira kalau dari saya mengapresiasi mahasiswa yang terlibat dalam isu yang memang penting untuk masyarakat, dan tentu saja bagi masyarakat juga sangat penting untuk juga memperhatikan tentang informasi maupun juga program-program pemerintah yang kalau saya kira Pak Zulhan juga ini ya juga setuju, saya kira bahwa komunikasi dari pemerintah itu kadang tidak mencapai target yang ingin dicapai dalam komunikasi pemerintah yang berupa kebijakan maupun komunikasi yang lain dari pemerintah. Jadi harapan saya tentu saja masyarakat bisa bisa melakukan mawas diri dan juga bisa menelusuri informasi yang benar terkait kebijakan pemerintah yang tentu saja harapannya ini tentu saja untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Jadi mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam mengolah informasi dan bisa bertanya pada yang lebih paham, tentu saja jangan bertanya pada rumput yang bergoyang karena belum tentu ada jawabannya. Gitu Mas Gilang. Baik, terima kasih Ibu Retno. Dan juga ini sudah ada beberapa peserta yang beruntung ya, mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Baik. Oke. Ada Mas Dodi. Baik. Baik, itu tadi masih ada 5 ya dari total 16 pemenang. Baik, terima kasih. Mas Brasto mungkin ada yang ingin disampaikan? Tambahan sembari menunggu pengundian. Baik, terima kasih. Saya mungkin lebih ke merangkum ya. Yang pertama, ini untuk kebijakan agar subsidi ini lebih tepat sasaran. Kemudian ini melalui website bukan aplikasi gitu ya. Kemudian juga jangan tergoda untuk memforward hal-hal yang belum terverifikasi kebenarannya. Juga ketika melihat misalnya contoh melihat berita juga jangan cuma lihat judulnya tapi juga lihat isinya gitu ya, karena kan ternyata faktanya itu banyak di istilahnya bisa ketahui oke, seperti ini baru ketika melihat isinya gitu ya. Kemudian juga teman-teman mahasiswa ini memiliki peran yang sangat penting sebagai agent of change, agen perubahan gitu ya, dan bisa menyebarkan informasi atau sosialisasi terkait dengan subsidi tepat Pertamina ini. Pemahamannya bisa disampaikan ke temannya, ke keluarganya, ke rekan dekatnya, ke teman satu organisasinya dengan cara yang sangat
muda, misal dengan forward hal-hal yang sifatnya ringan atau hal-hal yang bersifat edukatif terkait dengan program ini. Jadi itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan semangat untuk terus belajar, dan tentunya mahasiswa itu menjadi masa depan dari pembangunan Indonesia kita yang tercinta ini. Sukses buat semuanya. Terima kasih banyak Mas Brasto, dan juga terima kasih sekali lagi untuk kelima narasumber yang sudah hadir ya. Ada pakar komunikasi dari UGM, ada Pak Muhammad Sulhan, terima kasih banyak. Ada Ibu Retno Tanding, terima kasih Pak Brasto. Kemudian juga teman-teman mahasiswa, ada Mas Dani dan juga Mas Didi. Oke, baik, mungkin nanti pemenangnya langsung saja, apakah sudah bisa ditampilkan untuk sisa dari pengundiannya? Atau mungkin daftar-daftarnya seperti itu? Izin Mas, mau nambahi sambil nunggu ini pengumuman. Baik, Mas. silakan. Sambil sharing-sharing gitu kan kepada Bapak Ibu, Bapak Sulhan dan Ibu Retno, dan para senior, Mas Brasto, Mas Gilang, kami mohon bimbingannya agar ke depan mahasiswa ya senantiasa berada di track jalan tengah ataupun jalan yang sesuai dengan koridor mahasiswa. Terus untuk teman-teman mahasiswa, mungkin bau almet kita boleh beda ya teman-teman. Ada yang senang lomba, ada yang senang riset, ada yang senang conference, ada yang senang demo, dan ada yang almetnya cuma dipakai pas ospek dan pas mau pelepasan KKN. Tapi saya rasa itu tidak masalah gitu kan. Karena itu adalah bagian daripada pribadi kita. Tapi yang jelas saya yakin yang berada di room ini adalah calon pribadi-pribadi yang nantinya bisa bersaing, bisa menghadapi bonus demografi gitu. Oleh karena itu, ya itu tadi saya sudah bilang bahwa almet kita boleh beda, tapi yang jelas satu tujuan kita bersama dengan senior dan Bapak Ibu, yaitu hidup rakyat Indonesia dan tentunya kemakmuran rakyat Indonesia. Itu Mas barangkali. Baik, terima kasih, itu yang menjadi harapan semuanya. Baik, Boleh berkomentar Mas? Baik. Keren ini ya dari Mas Didi dari DEM, petuah-petuahnya. Ya. Baik, luar biasa, ini diharapkan agar tercipta juga ya, karena ini ketika semua elemen kemudian mendukung, kemudian dari teman-teman mahasiswa juga aktif seperti itu, pasti menjadi kebaikan juga yang dihasilkan. Sudah siap ini pengumuman pemenangnya? Silakan. Baik. Mantap, semangat Mas Brasto. Baik, selamat sekali lagi kepada para peserta yang beruntung. Untuk Anda yang terpilih, silakan untuk menghubungi panitia. Sekali lagi, terima kasih kepada 5 narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman yang sudah hadir. Semoga acara ini bermanfaat dan juga kita bisa menjadi corong informasi yang valid ya kepada masyarakat mengenai hal-hal yang kemudian kebenarannya sudah dipastikan, terutama ini mengenai subsidi tepat dari My Pertamina. Sekali lagi, terima kasih. Saya tutup webinar di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Brasto, Mbak Retno, Mas Brasto, Mas Adi, Mas Dani. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Saya nyuwun izin lip. Monggo Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya. Dokumentasi gitu Mas.
Oh boleh, silakan. Oh iya, sudah Nanti screenshot, saya kirim ke Mas Brasto nanti. sudah screenshot dari juga tadi sama nih. teman-teman. Baik. Oke. Sudah saya screenshot dari tadi nih. Oke. Baik, terima kasih. Oke, izin live ya. Mas Siap, Gilang, Mas siap, Brasto. Bapak. Dadah, Assalamualaikum. Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.